Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Syakira Alia, NPM 190120060. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku organisasi yang bertema emosi dan suasana hati. Oke, yang pertama saya akan membacakan poin-poinnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu emosi dan suasana hati. Yang kedua yaitu emosi pekerja. Yang ketiga yaitu teori peristiwa afektif. Yang keempat, kecerdasan emosional. Yang kelima yaitu pengaturan emosi. Dan yang terakhir yaitu emosi dan suasana hati di tempat kerja. Langsung saja saya akan membacakan poin yang pertama, yaitu definisi emosi dan suasana hati. Poin pertama, emosi dan suasana hati dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu afeksi. Afeksi adalah kisaran yang lebih luas dari perasaan yang dialami seseorang mencakup emosi dan suasana hati. Yang kedua yaitu emosi. Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Emosi dapat ditujukan ketika marah ataupun takut terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu suasana hati. Suasana hati adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus dan dapat membuat lebih emosional dalam merespon sebuah peristiwa. Poin kedua. Oke, lanjut ke poin yang kedua, yaitu emosi pekerja. Emosi pekerja adalah sebuah situasi di mana seseorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi-organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Emosi pekerja dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu emosi yang dirasakan atau emosi aktual individu. Yang kedua yaitu emosi yang ditampilkan, emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Yang ketiga yaitu acting permukaan, yaitu menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atas peraturan. Yang terakhir yaitu acting mendalam, mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan. Poin ketiga. Poin ketiga yaitu teori peristiwa afektif, yaitu sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja, kemudian memengaruhi sikap dan perilaku di tempat kerja. Poin keempat. Oke, next, poin keempat. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna emosi-emosi, mengatur emosi seseorang secara teratur. Poin kelima. Next, poin kelima, pengaturan emosi. Merupakan alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerjaan dan perilaku kewarganegaraan. Pengaturan emosi berguna untuk mengidentifikasi dan memodifikasi emosi yang dirasakan. Strategi yang mungkin digunakan untuk mengubah emosi, salah satunya adalah acting permukaan, atau secara harfiah berpura-pura dengan wajah, sebagai respon yang pantas atau situasi tertentu. Oke, next, poin terakhir. Poin keenam yaitu suasana hati di tempat kerja. Pertama, pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi memiliki efek penting terhadap pengambilan keputusan. Kedua, seleksi. Seleksi menjadi pertimbangan dalam merekrut pekerjaan. Ketiga, yaitu motivasi. Motivasi seseorang dalam suasana hati baik didapati lebih membantu terhadap rekan kerjanya. Keempat, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya. Kelima yaitu kreativitas. Kreativitas tampaknya orang yang mengalami suasana hati atau emosi positif lebih fleksibel dan terbuka dalam pikirannya.
Keenam yaitu negosiasi. Amarah seharusnya digunakan secara selektif dalam negosiasi. Ketujuh yaitu layanan pelanggan. Layanan pelanggan, status emosional pekerja memengaruhi kepuasan pelanggan. Kedelapan yaitu sikap pekerja. Orang-orang yang memiliki hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati baik, baik di rumah maupun di tempat kerja. 9 yaitu perilaku menyimpang. Orang-orang yang sedang dalam emosi negatif lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang jangka pendek di tempat kerja, seperti bergosip atau mencari-cari di internet. Yang terakhir yaitu keselamatan kerja. Individu dalam suasana hati buruk cenderung lebih cemas, yang dapat membuat mereka kurang dapat menyesuaikan diri dengan potensi bahaya. Berikut adalah kesimpulannya. Mungkin cukup sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.